Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Off the Record. Membaca berita di balik berita. Beritanya Anda bisa baca di mana-mana, tapi background-nya atau inside story-nya atau setidaknya konteksnya Anda hanya bisa di sini ya, di Off the Record. Tapi seperti biasanya kalau kita off the record itu kan saya Hersum Arif bersama dengan Agi Beta, Mbak Agi ya, Mbak Agi Beta Esta ini. Tapi karena satu dan lain hal, Mbak Agi hari ini nggak bisa bergabung dengan kami. Jadi saya akan mengobrol aja bersama dengan Anda semua ya. Mudah-mudahan Anda bisa ngobrol berinteraktif dengan saya ya. Nanti berinteraktifnya itu lewat pesan-pesan yang jujur saja kami mendapat banyak insight, informasi tambahan atau bahkan koreksi kalau ada yang salah yang kami ucapkan. Tapi yang paling membahagiakan itu adalah doa-doa dan semangat dari Anda semua sehingga kita terus produktif ya, dan doa yang sama dalam sampaikan pada Anda semua. Saya juga ingin menyapa beberapa sahabat yang ada di luar negeri, bukan hanya di Indonesia. Ada beberapa orang yang rutin selalu menyapa kita, mulai dari Hong Kong, kemudian di Arab Saudi itu. Di Arab Saudi ada yang dari Jeddah, dari Mekah dan sebagainya gitu ya. Dari Jerman, dari Swiss, banyak juga itu yang di Indonesia. Saya kira nggak kurang-kurang, termasuk teman-teman dari Amerika Serikat. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga kami tetap bisa istiqomah menemui Anda semua. Oke, ngobrol apa kita ya sekarang? Kalau biasanya saya tektokan dengan Mbak Agi untuk saling mengusulkan apa topik-topik yang akan kita bicarakan. Tapi kalau saya melihat tadi saya browsing di media online dan terutama di media sosial, topik soal Miftah dan Pak Sun Haji itu masih sangat ramai sekali ya, dan apalagi ini yang terbaru itu ada video yang beredar, video Pak Sun Haji nangis-nangis dan dia meminta agar Pak Prabowo itu menolak permintaan dari eh, Miftah untuk mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan umat beragama dan prasarana tempat ibadah. Banyak yang kemudian curiga nih, ada apa nih Son Haji kok tiba-tiba sampai nangis-nangis, kemudian mendapat dan dia minta agar Pak Prabowo menolak pembatalan ini. Karena apa? Sebelum Son Haji ini beberapa tokoh itu, terutama dari kalangan Nahdien itu juga meminta agar Pak Prabowo atau bahkan mendesak Pak Prabowo untuk menolak pengunduran diri dari uh, Miftah ini. Apakah benar-benar ini merupakan permintaan dari mereka atau sebenarnya ya ini tiba-tiba saja Miftah itu merasa menyesal kok sudah mengundurkan diri gitu. Padahal kan dalam kasus-kasus semacam ini biasanya ya walaupun netizen itu terus menerus nyinyir, tapi kalau pemerintahan nggak peduli, terutama di era Pak Jokowi ya nggak ada masalah apa-apa begitu. Tapi kan kemudian Miftah ini sudah mengundurkan diri dan juga pengunduran dirinya sudah secara resmi dari diterima oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo kan memuji-muji bahwa ini bisa menjadi contoh kalau seorang melakukan kesalahan kemudian dia dengan besar hati mengundurkan diri. Dalam beberapa hal saya kira kita semua sepakat ya, memang belum pernah terjadi di Indonesia ada seorang pejabat tinggi negara gitu yang karena melakukan kesalahan itu kemudian mengundurkan diri. Biasanya yang terjadi malah nggak peduli, cuek bebek aja terus saja ya, atau sering disebut sebagai maju tak gentar membela yang bayar. Dalam kasus Miftah dia mengundurkan diri, bahkan kemudian ini walaupun dia mengundurkan diri ternyata dia masih terus dikuliti oleh netizen karena kan kemudian video-video dia yang juga melakukan penghinaan kepada orang lain atau berbicara kasar pada orang lain itu malah terus bermunculan di media sosial. Salah satunya yang kemarin juga bikin banyak orang kaget adalah video ketika dia sempat mengolok-olok Yati Pesek dengan ini seorang presiden terkenal. Ini saya kira mungkin levelnya kalau dalam kesenian Jawa dia termasuk maestro karena dia pernah mendapat semacam gelar atau penghargaan dari Istana Kasunanan di Solo gitu. Dan saya kira pantas karena memang dedikasinya dari Yati Pesek. Ini kalau ini Yati Pesek ini bukan diolok-olok, bukan saya mengolok-olok karena ini memang nama panggungnya ya. Kalau nggak salah nama aslinya Suyati gitu ya. Dia ini
ini sangat legend kalau di kalangan apa ya, kesenian dia ini ketoprak ya tadinya ketoprak, kemudian jadi sinden juga di wayang gitu dan suaranya memang sangat bagus. Pada waktu itu kan dia kemudian juga dihina oleh Miftah dan sebenarnya penghinaannya lebih kasar dibandingkan dengan Sun Haji. Kalau Sun Haji itu hanya olok-olok yang keras, tapi kalau ini udah lebih pada personalnya sehingga kemudian melalui sebuah voice note kan Mbak Yati Pesek ini kemudian dia curhat betapa dia merasa sakit hati dan sakit hatinya dia pendam selama lebih dari 2 tahun. Nah, kalau Sun Haji ini rupanya dia hanya dalam waktu yang singkat dia sudah bisa memaafkan Miftah, bahkan kemudian ada sebuah rekaman video yang dia minta Pak Prabowo untuk menolak pengunduran diri dari Miftah. Saya sih jujur aja sepakat dengan para netizen, nggak percaya ada orang seperti Sun Haji, mohon maaf bukan menghina profil seseorang, tapi kemudian tiba-tiba terpikir dia membuat video sambil nangis-nangis minta Pak Prabowo untuk membatalkan atau menolak pengunduran diri dari Miftah. Saya Sunhaji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Ya ini kan kalau kita lihat profilnya dia kan orangnya sangat lugu lah ya. Dia pasti mungkin nggak tahu apa itu utusan khusus gitu. Tadi dia nyebut-nyebut kalau nggak salah tadi kabinet ya gitu. Men, orang sekarang aja kan banyak kita yang bingung bedakan. Sebenarnya dengan menjadi utusan khusus itu dia masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo atau tidak gitu kan. Biasanya disebut sebagai anggota kabinet itu adalah mereka yang menjadi menteri-menteri. Tapi lepas apakah dia anggota kabinet atau bukan, posisinya Miftah ini sangat tinggi. Posisinya itu selevel kementerian, pejabat menteri ya begitu ya. Jadi ya dia pejabat tinggi negara tepatnya gitu. Nah yang rame di kalangan netizen ini kemudian mulai ada yang selain ngiri, ada mulai nyesel juga. Katanya kemarin ikut memberikan sumbangan kepada Sun Haji kalau akhirnya dia malah Sun Haji itu sekarang minta Miftah untuk dibatalkan pengunduran dirinya. Karena memang Sun Haji itu berkat dari kemarin dia diolok-olok oleh Miftah itu kemudian dia mendapat berkah. Sebenarnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalangan Nahdien ada juga yang coba membelanya bahwa ini memang karomah dari Miftah ini ya. Kalau Sujiwo Tejo, Seniman Sujiwo Tejo dia bercanda, dia memang wali gitu ya. Tapi ini satire saya kira ya. Karena coba bayangkan diolok-olok oleh Miftah saja, kemudian dia dapat rezeki mendadak, rezeki nomplok, hampir 1 miliar hitungannya para netizen itu. Apalagi kalau kemudian dia didoakan gitu, diolok-olok aja seperti itu, apalagi didoakan. Jadi betul-betul karomah. Memang dahsyat ini yang rezeki yang diterima oleh Pak Sun Haji ini atau Pak Dolop itu. Karena misalnya yang pertama kali memberikan bantuan kan Willy Salim. Ini sampai 100 jutaan. Kemudian ada juga Ustadz Hadi Hidayat itu 50 juta. Ada juga netizen yang melakukan donasi sampai mendapat 67 juta. Dan yang paling gede ini ada Rian Arifin. Ini seorang YouTuber juga membantu sampai 300 juta. Kemudian banyak artis-artis juga menyumbang gitu puluhan juta sampai jutaan gitu. Saya kira memang nggak berlebihan kalau angkanya disebut mendekati sampai 1 miliar. Belum lagi ini ada tambahan ya dia ditawari oleh seorang ustadz untuk umroh Ramadan itu ya. Jadi pekan awal Ramadan dia ditawari untuk umroh. Saya kira nggak pernah terbayangkan ada orang seperti Pak Sun Haji ini membayangkan umroh terus kemudian ada juga ada juga yang katanya menyediakan rumahnya untuk direnovasi dan selain itu juga banyak yang menawarkan beasiswa ya antara lainnya menawarkan beasiswa itu Ustadz Salim Silah itu yang juga menawarkan beasiswa untuk anaknya Sun Haji. Tapi kalau soal umroh tadi kelihatannya ini Pak Sun Haji itu memilih dia berangkat umroh bersama dengan Miftah. Kenapa? Karena tawaran dari Miftah
lebih menarik. Ini ditawari dia pergi umroh itu tidak hanya sendirian, tapi bersama dengan istri, 2 orang anaknya dan mertuanya. Karena itu dia memutuskan untuk itu katanya. Karena ini waktu dia didatangi oleh Miftah, dijanjikan semacam itu. Jadi ini benar-benar mendapatkan berkah, dan saya baca netizen ada yang mengasihani dirinya sendiri. Tadinya dia ikut menyumbang unjang Pak Sun Haji, tapi begitu lihat sumbangannya begitu gede loh, kok jadi gue yang malah lebih menderita. Dan saya kira mungkin PPK lebih kesel lagi karena tahu kemudian kenapa tiba-tiba kok Pak Sun Haji yang mereka belain kok malah sekarang nangis-nangis gitu ya, ada dramanya nangis-nangis, dan kemudian mereka curiga ini settingan, ini kelihatannya nangisnya bukan maunya Pak Sun Haji sendiri gitu. Tapi kalau soal karomah tadi, saya kira dengan mudah kita membantahnya ya. Kalau itu betul-betul karomah, mestinya Mbak Yati PSE yang lebih parah dihina oleh Miftah itu dapat rezeki juga lebih gede dari Pak Sunardi. Kan sampai sekarang kita nggak dengar Yati PSE ini mendapat donasi dari para netizen gitu. Belum lagi yang lain-lainnya juga kan, ini penghinaan ini kan mungkin ini yang terbaru ya. Saya kira Miftah ini melakukan penghinaan terhadap Pak Sun Haji itu karena peristiwanya kan itu terjadi tanggal 20 ya kalau tidak salah, 20 November atau seminggu sebelum pencoblosan untuk pilkada serentak. Jadi ya kalau yang lama-lama sebelumnya harusnya kalau memang karomah dari Miftah itu memang ada, mestinya yang mereka juga dapat dong rezeki sepertinya Pak Sun Haji, karena penghinaan itu kan kalau kita lihat jejak digitalnya udah banyak sebelum itu. Oke lah, tapi silakan kalau ada yang mempercayai semacam itu. Kita balik lagi soal ini, saya nggak, kalau kemudian banyak yang curiga bahwa ini settingan dan artinya kemudian Miftah itu menyesali mengapa dia mengundurkan diri. Saya kira bukan hanya Miftah yang meminta agar Presiden itu menolak pengunduran diri Miftah. Nah, misalnya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait itu juga dia minta agar ditolak itu pengunduran diri Miftah. Tapi kalau Jazilul Fawait saya kira karena dia bagaimanapun dia politisi, pasti dia enggak apa ya, bukan settingan seperti yang dilakukan oleh Pak Sun Haji. Dan tapi ini kita bisa juga menafsirkan politis, karena bagaimanapun Miftah ini kan dia didukung oleh kalangan Nahdliyin, cukup besar dukungan dari kalangan Nahdliyin. Generasi muda NU misalnya menilai bahwa ini masalahnya sudah selesai, dan mereka menganggap ini framing yang ingin menjatuhkan Miftah begitu. Nah, kalau Jazilul Fawait juga sama, dia menyatakan bahwa kan sudah minta maaf, sudah terjadi perdamaian antara Miftah dengan Pak Sun Haji gitu. Dan sebagai kiai, sebagai ustadz, ini kata Jazilul Fawait ini Pak, ini nggak karomah, dia memberi berkah katanya kepada banyak orang, karena pengajiannya itu selalu ramai dihadiri oleh para jemaah, dan kemudian ini membuat banyak sekali pedagang asongan model Pak Sun Haji itu yang ikut memanfaatkan keramaian itu dengan menjual dagangannya di situ, dan dari situ kemudian dagangan laku, itulah yang disebut sebagai berkah gitu dari Miftah. Ketua GP Ansor Raden Jauharudin ini juga menyatakan bahwa ini masalahnya sudah selesai, ya, kemudian jangan dipolitisasi ya. Kata dia seperti itu, walaupun kemudian pernyataan ini dikritik juga oleh pengurus PBNU yang lain. Dan yang terakhir juga yang melakukan pembelaan itu adalah politisi Partai Gerindra yang sekarang ini sudah terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi. Dia bahkan sampai membuat video call dan dia juga menanyakan, loh ini kalau dari penjelasan dari Pak Sun Haji dia sendiri tidak sakit hati, dia tidak marah, kenapa kemudian para netizen yang marah gitu. Jadi dia heran semacam itu. Dan yang lain ini yang terlihat sekali kalau kemudian ada upaya untuk membalikkan situasi, upaya pembelaan itu sekarang sedang beredar petisi yang mendukung Miftah, yang menolak untuk dia mundur itu. Ya, tapi petisinya ini walaupun sudah berapa hari dibuat, belum terlalu banyak ini ya, ini petisinya, ini baru ratusan orang yang tanda tangan. Beda sekali dengan petisi pencopotan dari Miftah pada waktu sebelum dia mengundurkan diri itu. Dan nggak tanggung-tanggung pada waktu itu sampai ada 7 petisi.
yang dibuat ini inisiatif netizen gitu ya. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya ada kasus macam ini dan kemudian ada pejabat negara yang didesak mundur sampai ada 7 petisi. Salah satu petisinya yang pertama kali dibuat itu waktu kemarin itu saya membaca dalam 2 hari saja itu sudah hampir mencapai 50.000 yang menandatangani. Beda banget ini ya dengan yang sekarang menolak pengunduran diri dari Miftah. Belum lagi yang tersebar di 6 petisi lainnya. Jumlahnya ya saya kira tembus lebih dari 100.000. Jadi memang kasus ini menarik perhatian publik dan ini saya kira menjadi pelajaran berharga juga buat para eh, petinggi negara kita gitu yang nganggap kadang-kadang bahwa ini Pak rakyat itu ya seperti rakyat jelata gitu kalau kita minjem istilah juru bicara dari kantor komunikasi presiden. Yang ini juga kemudian jadi rame-rame dihujat oleh netizen dan kemudian mereka membela diri lo. Ini kan dalam kalimat dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI itu disebutkan bahwa rakyat jelata itu sama dengan rakyat biasa gitu. Yang mereka lupa bahwa ini soal kalimat itu atau kata itu ada yang namanya hegemoni makna. Banyak orang yang mungkin merasa dia mengucapkan biasa saja tapi tanpa sadar itu ada cara berpikir yang hegemonik itu yang merasa bahwa mereka lebih punya jabatan lebih tinggi statusnya dibandingkan rakyat gitu dan akhirnya terjadi seperti pada eranya Pak Jokowi gitu ketika dia berkunjung kemana-mana sambil melempar-lempar bingkisan kepada rakyatnya. Ini sebenarnya cara berpikir yang hegemonik gitu. Ada saya penguasa dan kamu adalah rakyat jelata. Jadi kalau kemudian kantor komunikasi presiden meskipun dia minta maaf dan tapi masih membela diri menyatakan bahwa itu eh, hal yang biasa dan itu tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia, mereka yang lupa itu tadi bahwa ada makna kata dan kemudian ada soalan-soal yang kata itu yang bersifat atau kalimat itu yang bersifat hegemonik dan ini sebenarnya yang terjadi di era kita yang tanpa kita sadari. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwanya Miftah ini, Miftah Maulana Habibur Rahman. Sekarang namanya begitu. Nama yang lain itu yakni atau nama aslinya seperti dikatakan oleh bapaknya namanya Miftahin Anam. Jadi kemudian netizen kok nyebutnya cuma Taim bukan Tain ya. Di luar itu yang juga rame dipersoalkan itu adalah gelar atau panggilan Gus di depan nama dari Miftah. Gus ini kan dalam tradisi Nahdliyin adalah panggilan untuk seorang putra dari kiai yang sangat dihormati. Dan kalau perempuannya panggilannya Ning gitu. Dan rupanya selama ini kenapa Miftah ini dipanggil Gus karena dia mengklaim bahwa dia itu adalah keturunan ke-9 dari Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari. Ini dari pesantren Ponorogo, pesantren Tegasari Ponorogo. Sebenarnya isu ini sudah pernah lama sempat ditanggapi oleh keturunan dari Kiai Hasan Besari, Kiai Ageng Hasan Besari ini. Tapi pada waktu itu memang belum seramai sekarang. Nah sekarang ini rupanya setelah rame-rame ini, apalagi dipicu oleh pernyataan dari adik kandung Miftah, namanya Miftahul Khairon ya, adik kandungnya ini katanya dia adik yang paling bungsu, yang menyatakan bahwa mereka itu sebenarnya anak petani biasa di Lampung Timur, desa Adiluhur gitu. Ini Lampung Timurnya pedalaman banget, di Lampungnya ini pedalaman gitu. Sekarang mungkin jadi terbuka karena ada jalan Trans Sumatera, jadi relatif mudah menyampai ke kampung halamannya. Memang di situ tradisinya itu adalah banyak sekali warga-warga Nahdliyin. Bapaknya sih memang ya orang yang cukup alim lah, dia sering jadi imam katanya di masjid di kampungnya atau di langgar di kampungnya. Ya tapi kalau menurut pengakuan adiknya Miftah itu, Miftahul Khairon tadi, mereka bukan keturunan kiai ya. Nah, mereka petani biasa, bapaknya petani, ibunya pedagang di pasar. Nah, ini rupanya wartawan juga penasaran dan kemudian mendatangi lagi itu ahli waris dari Kiai Hasan Besari, yakni Raden Kunto, yang dia menyatakan bahwa dia sudah mencoba membuka-buka silsilah atau ahli waris dari Kiai Ageng Hasan Besari ini, Muhammad Hasan Besari, dan katanya tidak ditemukan nama Miftah gitu ya. Bapak Miftah betul, Pak Muhrodi itu
berasal dari Ponorogo, dan dia memang pernah nyantri di sana juga, tapi kemudian dia memutuskan ikut transmigrasi ke Lampung. Jadilah kemudian Miftah pun juga lahirnya di Lampung. Ini jadi dia meskipun dia orang Lampung tapi etnisnya adalah etnis Jawa. Jadi kalau ternyata tidak ada nama Miftah di dalam silsilah itu, jadi ini berarti hanya klaim-klaim eh, apa ya, klaim-klaim kosong saja ya. Nah ini saya kira menambah catatan juga, kan nggak boleh lah orang kita kemudian ini kan berkaitan dengan nasab ya, kalau dalam dalam Islam ya nggak boleh namanya nasab itu mengaku-ngaku itu. Tapi saya sendiri sebenarnya persoalan nasab itu bagi saya udah nggak terlampau persoalan lagi. Yang paling penting itu kan sebenarnya bagaimana perilakunya. Boleh anda seorang anak kiai, seorang kiai sangat besar pun, tapi kalau kemudian perilaku Anda tidak mencerminkan itu, akhlak Anda atau adab Anda tidak mencerminkan bahwa anak seorang kiai besar, apakah masih pantas kalau dia disebut di panggilan Gus? Karena kan panggilan Gus itu selain menghormati orang tuanya yang kiai besar, itu juga penghormatan terhadap si anak, dan si anak itu, si Gus itu juga harus menunjukkan perilaku yang sesuai, terutama dengan ini karena ini adab Islam gitu ya. Dan adab Islam itu kan kita tidak boleh mencela orang lain, memberi julukan dengan nama yang buruk saja tidak boleh, apalagi kemudian mengolok-olok orang, dan yang itu berkaitan dengan mata pencahariannya. Saya kira kasus kemarin itu yang membuat orang banyak terenyuh dan kemudian memberikan sumbangan, beramai-ramai memberikan donasi kepada Pak Sun Haji itu ya karena tadi dilihat ini ada seorang yang hidupnya susah payah, kemudian jadi kepala keluarga, dan dia kemudian menjadi pedagang asongan yang mengandalkan acara-acara keramaian seperti itu, tapi dihina oleh Miftah. Nah sekarang kalau Pak Sun Haji ini nangis-nangis minta agar Pak Prabowo menolak pengunduran diri Miftah, menurut Anda kira-kira akan disetujui tidak oleh Pak Prabowo? Kalau saya yakin tidak. Kenapa? Dasarnya itu tadi kan beberapa waktu yang lalu akun dari Gerindra itu kan mendesak agar Miftah itu mengundurkan diri, dan kemudian mereka menautkan video dari Pak Prabowo yang di situ terlihat sekali bahwa dalam orasinya itu Pak Prabowo bahwa menyatakan dia sangat hormat pada orang-orang kecil seperti halnya Pak Sun Haji tadi. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Jadi saya kira walaupun sekarang ini Sun Haji nangis-nangis, kemudian ada petisi untuk menolak, dan ada juga dukungan dari Wakil Ketua Umum PKB, posisi Pak Prabowo sekarang paling lebih aman tuh kalau dia tetap menolak Miftah ini, pengunduran diri, menolak untuk menolak itu gimana ya? Mengabaikan lah gitu, mengabaikan permintaan dari mereka-mereka yang ingin agar Pak Prabowo menolak pengunduran diri Miftah. Masih banyak tokoh lain yang punya integritas, dan kita mesti ingatkan bahwa problem Pak Prabowo itu sangat berat sekarang, jadi mestinya orang-orang yang ada di dalam pemerintahan ya jangan membawa persoalan baru. Orang seperti Miftah ini kan hanya akan menjadi beban buat Pak Prabowo, padahal harusnya mereka ini jadi utusan khusus atau menteri, wakil menteri dan sebagainya, ikut mendukung Pak Prabowo menghadapi atau menjalankan pemerintahan sekarang yang situasinya sangat berat, terutama dari tekanan ekonomi karena APBN kita yang boncos peninggalan dari Jokowi. Saya Rusman Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.